Iya, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha dan selamat siang pemirsa, bersama saya kembali Adrin Danu tentunya menemani Anda di Biz Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Budidaya jeruk lemon yang keuntungannya tidak seasam rasanya, melainkan sangat manis dengan omset ratusan juta rupiah. Penasaran seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Jeruk lemon merupakan salah satu jenis buah yang populer di Indonesia. Lemon sering diolah menjadi berbagai macam minuman yang menyegarkan. Buah dengan rasa masam ini memiliki kandungan vitamin C tinggi yang mampu meningkatkan sistem pencernaan, membantu fungsi hati, dan membakar lemak perut. Selain itu, buah lemon ini ternyata bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah loh pemirsa. Tak semasam rasanya, budidaya jeruk lemon ternyata manis dan segar bagi petani karena memiliki prospek cukup cerah, serta peluang pasar yang luas. Nah, seperti apa prospek dan cara budidayanya? Berikut informasinya untuk Anda. Jeruk lemon memiliki prospek yang cukup cerah dengan omset hingga 30 juta rupiah per bulan. Dapat dilihat dari permintaan yang cukup banyak, namun petani belum mampu memenuhi tingginya permintaan tersebut. Pendorong permintaan jeruk lemon yang cukup tinggi disebabkan oleh pertumbuhan kuliner pada restoran dan hotel di kota-kota besar. Selain itu, lemon juga menjadi tren gaya hidup sehat masyarakat saat ini, sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan lemon. Nah, untuk Anda yang tertarik membudidayakan jeruk lemon, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama, ketahui terlebih dahulu jenis tanaman jeruk lemon yang akan ditanam. Salah satu jenis lemon yang menjadi unggulan adalah lemon California. Siapkan lahan yang langsung mendapatkan akses sinar matahari. Lalu, mencangkul tanah terlebih dahulu supaya gembur dan tambahkan pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Jika tanah dalam kondisi terlalu asam, bisa tambahkan kapur pertanian. Buatlah lubang sedalam 30 cm dan beri pupuk urea dengan dosis 200 kg per hektar. Kedua, pembibitan jeruk lemon. Anda bisa menggunakan metode cangkok. Lakukan pencangkokan seperti biasa hingga akar keluar lalu semaikan selama 1 bulan di dalam pot. Berikutnya adalah penanaman. Tanam bibit dengan jarak 3 meter antar tanaman. Siram air secara berkala setiap pagi dan sore hari selama 2 minggu berturut-turut. Yang terakhir adalah pemeliharaan menggunakan pupuk 4 kali dalam 1 tahun dengan menggunakan pupuk kandang, pupuk TSP, ZA, dan kompos. Selain itu, agar nutrisi tanaman terserap maksimal, singkirkan tumbuhan liar atau gulma yang ada di sekitarnya. Panen jeruk lemon bisa mencapai sekitar 2 ton per minggu atau 8 ton per bulannya. Maka dengan harga jeruk lemon 10.000 sampai 17.000 per kilogram, Anda bisa mendapatkan 130 juta rupiah per bulannya. Wah, menarik sekali ya pemirsa, budidaya lemon. Selain menyehatkan bagi tubuh, ternyata sekaligus menambah pundi-pundi rupiah. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda ya pemirsa. Bagaimana? Apakah sudah tertarik untuk membudidayakan jeruk lemon? Bukan cuma buat nyimpen barang aja, tas juga bisa kita pakai untuk menunjang penampilan supaya kelihatan makin fashionable. Bagi Anda para pecinta tas, terutama yang berbahan rajut, pasti sudah tidak asing dengan Dowa Bag, salah satu brand lokal Indonesia yang namanya telah dikenal hingga kancah internasional. Dowa sendiri merupakan produk lokal khas Yogyakarta yang dirintis oleh Delia Murwi Hartini, seorang ibu rumah tangga biasa. Ide kreatif ini berawal dari kesukaannya akan merajut serta keindahan dan alam, ditambah dengan adanya dorongan dari sekitar di mana masih banyak pandangan akan perempuan yang hanya bisa menjadi ibu rumah tangga. Maka Delia salah satu perempuan Indonesia yang ingin mematahkan pandangan tersebut. Mulainya dari potensi kerajinan tangan yang ada di Yogyakarta. Jadi mulainya dari potensi. Dari situ saya menekuni, saya membangun, saya membuat brand Dowa. Saat merintis Dowa pertama kali, Delia Murwi Hartini hanya membuat serta menjual karyanya dengan berperan sebagai pemasok untuk merek yang ada di Amerika dan Eropa, yaitu The Sack Bag.
Hingga pada tahun 2011 ia memutuskan menggunakan merek sendiri yaitu Dowa yang memiliki arti doa dalam bahasa Sanskerta. Hingga tahun 2017 silam, Dowa telah memiliki 11 kategori tas yaitu Dowa Classic, leather berbahan kulit sapi, Dowa Mini, Dowa Clutch, wallet, Dowa crochet rajutan kombinasi kulit atau bahan lainnya, Dowa Traveler, Dowa Accessories, Dowa Gift, Dowa Pareo and Scarf, Dowa Canvas, kombinasi crochet serta kulit. Tidak hanya itu, Dowa juga memproduksi produk untuk laki-laki yaitu Dowa Men yang terdiri dari tas untuk pria yang dibuat khusus menggunakan bahan kanvas anti air atau rajutan benang dipadu dengan kulit sapi. Selain fine quality, desain dan warna kita selalu sama dengan brand-brand lain yang ada di luar negeri. Hingga saat ini Dowa telah merambah pasar internasional. Hal ini dikarenakan Dowa memiliki ciri khas kualitas serta yang terpenting, Dowa selalu mengikuti perkembangan mode. Delia Murwihartini memilih Milan, Italia, Paris, dan New York sebagai kiblat dalam mengembangkan model Dowa sehingga pasar asing mau menerima Dowa sebagai salah satu brand yang menarik untuk dimiliki. Brand image yang cenderung memang segmen pasarnya adalah segmen pasar menengah ke atas. Jadi orang-orang kalau memakai Dowa itu cenderung lebih pride. Berbeda dengan tas rajut pada umumnya, Dowa memiliki ciri khas yaitu setiap produk Dowa menggunakan kulit sapi asli dengan warna terkini. Semua produk memiliki logo berupa porong, emboss, atau hang tag. Pada setiap hardware metal terdapat logo Dowa. Sebagai brand lokal yang cukup menarik perhatian, tidak jarang banyak bermunculan tas serupa. Maka bagi Anda yang tertarik untuk memiliki tas ini, ada baiknya lebih berhati-hati sebelum membeli. Wow, luar biasa ya, dari usaha rumahan tapi dengan komitmen kerja keras, kualitas yang luar biasa, up to date begitu dengan stylenya di luar negeri, dan juga harga yang kompetitif menjadikan Dowa ini banyak bicara di kancah internasional. Sukses tentunya, dan juga untuk produk-produk Indonesia yang lainnya bisa menyusul kesuksesan dari Dowa. Dan selanjutnya, Bisa Update punya informasi mengenai prospek cerah bisnis cacing tanah yang kabarnya menjadi bahan baku obat. Nah, seperti apa informasi detailnya? Ini dia untuk Anda. Sering dianggap sebagai hewan yang menjijikkan, ternyata cacing tanah menyimpan berbagai manfaat. Selain sebagai penyubur tanah, cacing juga memiliki kadar protein dan asam amino yang cukup tinggi yang berguna bagi kesehatan tubuh. Kandungan protein yang terdapat pada cacing tanah diperkirakan mencapai 64 hingga 76%, lebih tinggi jika dibandingkan daging sapi serta daging ikan. Tidak heran cacing dipercaya sebagai obat untuk beberapa penyakit seperti tifus, obat diare, peradangan, asam urat, kolesterol tinggi, masalah metabolik, menyembuhkan luka, serta pelancar sirkulasi darah. Hal inilah yang menyebabkan semakin menjamurnya peternakan cacing tanah di Indonesia, karena selain khasiatnya, cacing juga memiliki nilai bisnis yang cukup menjanjikan. Cacing tanah memiliki berbagai jenis, namun yang sering dibudidayakan yakni jenis Lumbricus rubellus. Karena dianggap paling ampuh menyembuhkan berbagai penyakit, tak heran jenis ini sangat dicari oleh pembuat ramuan atau tukang obat. Proses budidaya cacing tanah cukup mudah, hal terpenting adalah bibit cacing. Beberapa peternak cacing tanah mencari sendiri cacing yang akan dibudidayakan, namun tidak sedikit juga membeli indukan pada peternak cacing lain. Bibit cacing sebaiknya diperoleh dari beberapa tempat, serta dalam berbagai ukuran. Hal ini guna mendapatkan indukan yang bagus. Memilih lokasi peternakan sebaiknya di tempat yang jauh dari sinar matahari, akan tetapi dekat dengan sumber air karena cacing sangat menyukai tempat teduh serta lembab. Namun tidak tergenang air secara berlebihan, hal ini dapat menyebabkan lubang tanah tempat cacing berteduh tertutup air. Pakan cacing cukup berikan limbah rumah tangga, limbah pertanian, kotoran peternakan, serta bahan organik lainnya. Dan untuk mendapatkan cacing dengan kualitas yang baik, pastikan untuk selalu mengaduk tanah 2 minggu sekali agar aerasi atau proses penambahan udara serta oksigen pada tanah terjaga dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah pengecekan pH tanah secara berkala guna menjaga kadar asam tanah. Tingginya permintaan akan cacing tanah membuat harganya semakin melambung tinggi. Harga cacing tanah hasil budidaya berkisar antara Rp60.000 hingga Rp300.000 sesuai dengan kualitas serta ukurannya. Dan yang telah diolah menjadi tepung memiliki harga lebih dari Rp400.000 per kilogram. Tidak heran peternak cacing tanah dapat meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya.
Para pemburu cacing tanah sendiri tidak hanya berasal dari dalam negeri, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Korea Selatan mulai melirik cacing tanah sebagai obat alternatif. Mayoritas konsumen cacing tanah sebagai pakan ternak, pangan manusia, obat-obatan, kosmetik, pengolah sampah, pengolah limbah industri, pupuk tanaman, dan penyubur lahan pertanian. Jadi bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk membudidayakan cacing tanah? Buat apa? Ini namanya mesin jahit. Masih layak. Siapa yang tidak kenal Tukul Arwana? Pria kelahiran Pornosari, Semarang Utara, 16 Oktober 1963 ini bukanlah orang baru di jagat hiburan tanah air. Sebagai salah satu pesohor dalam industri hiburan, wajar jika Tukul memiliki berbagai aset. Bahkan kabarnya, pria 57 tahun ini digadang-gadangkan memiliki total harta kekayaan mencapai puluhan miliar rupiah. Oleh sebab itu, Biz Update telah merangkum beberapa informasi terkait Tukul Arwana khusus untuk Anda. Masalah ini rumahnya Mas Tukul yang jadi base camp-nya anak-anak ataupun orang-orang yang kerja sama Mas Tukul. Nah, selain ini juga Mas Tukul beragam kos-kosan. Di mana? Ada berapa kos-kosan Mas Tukul? 200-an. 200? Iya. Kamar semuanya? Iya. Di sini ada di Ceduk, ada di Bintaro, ada di Sarasvati, ada di Pete, ada di Sudah bukan rahasia baru jika Tukul merupakan salah satu artis yang suka berinvestasi. Dari sekian banyak usaha yang digelutinya, Tukul ternyata memiliki gelar juragan kontrakan. Bagaimana tidak, dilansir dari beberapa media online, Tukul memiliki 200 pintu kontrakan, yang jika ditaksir pendapatannya sebulan dapat mencapai ratusan juta rupiah. Ya, ini mobil dan motor Mas Tukul. Semua ditulis di sini karena ini pajaknya ini taat bayar pajak semua ini. Oh iya, harus. Selanjutnya, koleksi kendaraan pribadi sebagai public figure. Ternyata pelawak dengan nama asli Tukul Rianto ini juga hobi mengkoleksi berbagai jenis mobil. Bahkan kabarnya Tukul memiliki 15 mobil di garasi rumahnya. Beberapa koleksinya merupakan mobil Alphard yang ditaksir memiliki harga sekitar 1 miliar rupiah. Range Rover berwarna putih yang khusus diberikan untuk putrinya, sedan merah, mobil Innova, Mitsubishi Lancer 1982, dan masih banyak lagi. Bukan public figure namanya jika tidak memiliki akun YouTube. Karena hampir sama dengan selebriti lainnya, Tukul juga tidak mau kalah dengan membuat konten YouTube. Guna menunjang karirnya di dunia online, Tukul bahkan memiliki studio pribadi yang tergolong cukup mewah. Tapi Jovan pengen papa punya mama baru lagi nggak? Enggak. Dulu katanya belinya 6 miliar, sekarang udah jadi 80 miliar loh guys. Kontrak satu petakan tuh 150. Saya gajinya di Radio SK 75. Tidak sampai di situ, Tukul juga memiliki rumah mewah yang kabarnya ditaksir memiliki harga 80 miliar rupiah. Wajar saja jika Tukul dinobatkan sebagai salah satu artis terkaya. Wow, luar biasa sekali ya Tukul Arwana ini. Namun, semua itu tentu saja tidak ia dapatkan secara cuma-cuma. Ada tekad besar dan kerja keras yang dilakukannya. Wow, 200 pintu kontrakan. Pertanyaannya untuk Anda, berapa jendela totalnya? Sepertinya kita punya sultan baru di Indonesia, Sultan Tukul Arwana, yang luar biasa sekali bisnisnya ya. Sukses terus tentunya untuk Mas Tukul, dan sekarang kita akan beralih ke informasi lain mengenai bisnis ikan gurame yang kabarnya memiliki prospek yang cukup menggiurkan. Nah, kira-kira seperti apa? Ini akan menjadi tayangan terakhir untuk siang hari ini, dan sekali lagi juga akan menutup perjumpaan kita. Saatnya saya Adi Danu pamit, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga hindari keramaian. Tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Siapa yang tidak tahu ikan gurame? Salah satu jenis ikan air tawar yang cukup populer di Asia Tenggara dan Selatan ini memang memiliki pesonanya tersendiri. Cita yang gurih ditambah daging yang lembut serta tidak amis membuatnya semakin digemari oleh sebagian orang. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis ikan gurame seperti jenis soang, blaster, kapas, jepun, paris, blue sapphire, padang, dan masih banyak lagi. Ikan gurame termasuk jenis ikan yang cukup mahal. Harga pasarannya berkisar antara Rp45.000 hingga Rp70.000 per kilogram tergantung lokasi pembelian. Selain dikonsumsi, ikan gurame juga sering dijadikan ikan hias.
guna mempercantik sudut rumah. Harga yang relatif tinggi serta stabil inilah yang membuat semakin banyak orang mulai tertarik untuk mencoba peruntungannya dalam membudidayakan ikan gurame. Dan berikut tips budidaya ikan gurame versi Biz Update. Pemilihan induk. Sebelum mulai melakukan budidaya, maka ada baiknya untuk mencari indukan yang tepat. Indukan yang tepat adalah ikan gurame yang telah siap untuk berbuah. Lalu, kawinkan indukan dengan cara menyatukan dalam satu kolam. Berikan sarang berupa sabut kelapa atau rajukan karung yang berguna sebagai tempat bertelur betina. Dan jangan lupa berikan rumput kering atau ijuk sebagai penutup lubang telur. Jika betina sudah bertelur, maka Anda hanya perlu merawat telur-telur ikan dengan cara memindahkannya ke wadah penetasan. Namun, hal utama yang perlu diperhatikan sebelum memindahkan telur adalah memastikan kembali telur telah matang. Ciri-cirinya terdapat minyak di atas sarang pemijahan, serta tercium bau amis pada telur. Setelah itu bersihkan, berikan nutrisi agar telur terhindar dari hama. Telur gurame biasanya siap menetas setelah 3 hari dipindahkan. Diamkan anak ikan selama 10 hari, dan pindahkan ke wadah pembenihan setelah berusia 11 hari. Kunci utama dalam proses budidaya ikan gurame terdapat pada tahap pembenihan. Salah satunya adalah menyesuaikan besar kolam pembenihan dengan jumlah anak ikan gurame. Karena besar ikan sangat dipengaruhi oleh bak pembenihan. Pada proses ini, memakan waktu sekitar 14 hari. Jangan lupa berikan makan anak ikan gurame berupa ikan depiana pada pagi dan sore hari. Selain itu, ikan gurame juga dapat diberikan pakan bekatul, daun pepaya, daun singkong, atau daun lamtoro, ampas tahu, atau ampas kedelai. Jangan lupa juga berikan tanaman eceng gondok sebagai tempat berteduh ikan gurame dari sengatan sinar matahari. Dan pastikan sirkulasi oksigen terpenuhi. Kebersihan kolam ikan gurame juga harus terjaga, karena hal ini sangat berpengaruh pada kualitas serta harga ikan nantinya. Ikan gurame sudah dapat dipanen pada usia 5 bulan dengan bobot minimal 7 ons. Beberapa olahan ikan gurame adalah gulai gurame, gurame asam manis, gurame bumbu rujak, pecak gurame, gurame acar kuning, gurame bakar madu, hingga pepes ikan gurame. Nah, itu dia proses budidaya ikan gurame versi Biz Update. Semoga menginspirasi ya.